Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pada jamaah rahimakumullah, baik yang di Masjid Al-Arqam meskipun baru terbatas, dan juga yang melalui YouTube. Semoga semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena dengan satu keyakinan yang kuat, satu keyakinan yang bulat dalam diri kita bahwa nikmat Allah tidak pernah berhenti meskipun kadang-kadang kita berhenti mensyukuri. Nikmat Allah tidak pernah salah meskipun kadang-kadang kita salah menggunakan nikmat-nikmatnya, atau mungkin juga dengan cara dan tempat yang salah. Dan yang paling utama lagi, nikmat Allah tidak pernah mampu kita bisa menghitungnya, meskipun kadang-kadang manusia ketika terlepas atau lewat dari dirinya sedikit nikmat saja, maka sudah menutupi nikmat-nikmat yang lain. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tiada mampu kalian bisa melaksanakannya. Sehingga sebelum segala sesuatunya, marilah kita saling nasihat-menasihati untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim meskipun belum pada datang yang di Masjid Al-Arqam. Baru beberapa 100 kelihatannya ini. Gelundung nolnya 2. Tidak apa-apa, karena ilmu sekarang tidak mesti harus bertatap muka, tapi juga bisa melalui media sosial atau melalui media online. Maka pada pagi hari ini apa yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kurban. Jadi di dalam berkurban itu ada satu akhlak yang sangat mulia yang diajarkan. Sebelum kita menginjak pada kurban, karena kami mengambil tema ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan yaitu Idul Kurban atau Idul Adha, di mana insya Allah nanti akan jatuh pada tanggal 28 Juni, berarti 1 Juninya, minta maaf, 1 Dzulhijjahnya bertepatan dengan tanggal 18 atau hari Senin. Dan ini sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dasar dari perintah berkurban adalah salah satunya dari sekian banyak perintah-perintah Allah tentang kurban, surat Al-Kautsar ayat yang pertama sampai ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sungguh telah aku beri kepada engkau, telah aku beri kepadamu, ya Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak sekali. Fasholli li rabbika wanhar. Maka karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, fasholli, solatlah kalian untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya para pembenci-pembencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, kita menerangkan sedikit sekilas tentang Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu berasal dari kalimat kasir atau kasuro yang artinya banyak. Beberapa ulama pernah kami baca di dalam literasinya mengatakan bahwa Al-Kasir berbeda dengan Al-Kautsar. Kalau kasir yang seperti kita sering ucapkan sukron kasiron, terima kasih banyak. Tetapi banyaknya dalam hal ini ketika menggunakan kasir itu masih bisa dihitung. Jadi 1, 2, 3, 1000, 2000, 1.000.000, 2.000.000, bahkan 1 miliar, bahkan 1 triliun. Ketika masih menggunakan kasir, maka banyaknya itu masih terhitung. Tapi ketika kemudian menggunakan Al-Kautsar, maka banyaknya itu sudah tidak mampu kita menghitungnya. Jamaah rahimakumullah. Sehingga Al-Kautsar ini juga disebutkan di dalam tafsir adalah Al-Haudhu fil Jannah. Surga yang berada, minta maaf, telaga yang berada di dalam surga. Maka kalau kita terjemahkan berarti bahwa sesungguhnya telah aku beri kepadamu ya Muhammad telaga di dalam surga. Bisa kita bayangkan seperti kami sampaikan tadi Al-Kautsar adalah banyak yang tanpa hitungan. Berarti kalau Al-Kautsar itu adalah telaga di surga, yaitu sangat-sangat layak sekali. Karena apa? Karena sesuatu yang berada di surga itu tak bisa mampu kita menghitungnya. Bandingan surga dengan dunia itu seperti satu tetes air yang mengalir dari jemari kita, sementara kenikmatan di surga adalah sisanya air yang ada di samudra lautan. Kira-kira kita bisa menghitung atau tidak itu? Dengan tetesan jari, samudra lautan, samudra Hindia, samudra Pasifik. Maka Al-Kautsar itu adalah nikmat Allah yang tanpa hitungan. Tidak mampu kita menghitungnya. Artinya di surga, seperti kami sampaikan tadi, tiada mampu kita menghitung. Ataupun ketika kita di dunia. Di dunia pun nikmat-nikmat Allah tak mungkin kita mampu menghitungnya. Nikmat harta, nikmat materi, nikmat keluarga, bahkan nikmat saudara. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan atas nikmat-nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Jadi ternyata bersaudara itu adalah kenikmatan. Terkadang kita hanya membatasi bahwa yang namanya nikmat itu nikmat materi, nikmat harta. Di lain materi, di lain harta itu bukan kenikmatan. Maka ini merupakan satu hal yang keliru. Kenapa? Karena apapun yang ada pada diri kita dan itu atas pemberian dari Allah atau anugerah dari Allah, itu berarti nikmat. Bukan hanya materi, bukan hanya harta. Sehat, sempat, keluarga, saudara, pekerjaan, lingkungan yang baik. Bahkan iman dan Islam pun itu merupakan nikmat. Maka jamaah rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
Fasholli li rabbika, ini mengandung maksud bahwa ketika kita melakukan satu amalan itu harus atas dasar ikhlas. Fasholli li rabbika, dan sholatlah kalian untuk Tuhan kalian. Ini menunjukkan perintah untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah. Wanhar, dan berkurbanlah atau menyembelih binatang ternak. Jamaah rahimakumullah, insya Allah nanti akan kita laksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang itu artinya bukan hanya tanggal 10-nya saja yang istimewa sebetulnya. Tetapi mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah memasuki hari-hari yang istimewa. Di dalam Al-Hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Ma min ayyamil amali sholih ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan amal solih yang dikerjakan pada hari-hari ini. Yakni ayyamul asr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yakni ayyamul asr. Kemudian para sahabat bertanya, wala jihad ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah juga termasuk jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bisai'in min dalik. Jadi Rasulullah suatu hari pernah bersabda, yang inti sabdanya adalah beliau memberitahu tentang tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai dibanding dengan amal solih yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maka kemudian para sahabat bertanya, karena menurut pemahaman mereka bahwa amal solih yang Allah cintai, amal solih yang menjadi satu kebanggaan para sahabat adalah jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka kemudian ketika Rasulullah menyampaikan tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai, para sahabat heran. Sehingga beliau-beliau pun bertanya, apakah jihad di jalan Allah itu kalah? Maka Rasulullah pun kemudian menjawab, jihad di jalan Allah pun kalah. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa harta dan dirinya dan tidak kembali pulang bersama harta dan dirinya, itu baru menyamai amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, artinya bahwa amal solih yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan gugur di medan perang. Berperang dengan harta, dengan dirinya, dan tidak kembali pulang bersama harta dan dirinya. Itu baru menyamai dengan amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Maka betapa hebatnya fadilah, keutamaan ketika kita melaksanakan amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, ini inna syani'aka huwal abtar. Tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan awal bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal solih. Kemudian ayat berikutnya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya para pembenci-pembencimu itulah ya Muhammad yang akan terputus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika salah satu atau beberapa putra Nabi Muhammad meninggal dunia, putranya, ada yang putri, ada yang putra, tetapi khusus untuk yang putra ketika meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy itu berbangga-bangga, bersenang ria.
dengan mengatakan faqad abtara Muhammad. Muhammad telah terputus, Muhammad telah berhenti. Muhammad telah selesai. Kenapa? Karena meninggal dari Nabi Muhammad putra-putranya. Menurut keyakinan jahiliyah bahwa mereka-mereka itu membangga-banggakan anak putra. Jadi ketika lahir dari istrinya seorang putra, mereka akan sangat bersenang hati. Mereka akan sangat berbangga-bangga ketika lahir dari istrinya seorang putra. Dan ketika lahir dari istrinya seorang putri, maka mereka akan bersedih hati. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan ketika diberitahu kepada mereka-mereka tentang kelahiran seorang anak putri, maka apa yang terjadi? Mereka dhalla wajhuhu, wajahnya akan murung, wajahnya akan muram. Muswadda wa huwa kadhim. Kemudian mereka akan marah-marah. Jadi kalau ada seorang istri yang sedang mengandung, sedang hamil, deg-degannya ketika itu dua ini. Yang pertama, sehat apa tidak putranya. Yang kedua, putri apa putra bayinya. Lah ketika yang dilahirkan oleh istrinya itu seorang wanita atau putri, maka mereka akan merasa terhina, marah, dan menyembunyikan wajahnya. Yatawaro minal qaumi min su'i ma busyirobih. Mereka akan pergi dari kaumnya dari berita yang diterima. Artinya mereka akan bersembunyi dari kaumnya ketika istrinya melahirkan seorang wanita. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Mereka akan menjaga dengan menanggung rasa malu atau mereka akan memilih untuk membunuhnya di atas pasir. Ala sa'ama yahkumun, betapa buruknya apa yang telah mereka tentukan atau telah mereka kerjakan. Jadi zaman jahiliyah itu begitu pekat dan gelapnya kejahiliyahannya, sampai ketika seorang anak dilahirkan saja, itu kalau putra dibangga-banggakan, kalau putri dihina-hinakan. Dan ketika zaman Nabi Musa juga pernah terjadi, nggih. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika telah kami selamatkan kalian dari azab atau dari siksaan Fir'aun, yaitu ketika Fir'aun memasak atau memanggang anak laki-laki dan menghinakan anak perempuan. Nah, ini kejahiliahan ketika zaman itu. Maka jamaah rahimakumullah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang para pembenci-pembencimu itulah yang akan terputus. Ini artinya bahwa Allah sedang memberikan bantahan kepada orang-orang kafir bahwa yang terputus itu bukan Muhammad dengan meninggalnya putra-putranya. Yang terputus itu adalah mereka-mereka yang membenci Muhammad. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak akan terputus. Meskipun putra-putranya telah wafat, telah meninggal, tetapi buktinya bahwa dakwah Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad tetap sampai juga kepada diri kita. Ini mengandung maksud bahwa meskipun tidak ada kaum laki-laki, tetapi dakwah Nabi tetap sampai di sini. Menika jamaah rahimakumullah tentang surat Al-Kautsar. Jadi perintah untuk berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari
ini semuanya? Yang pertama, ayat pertama tentu saja senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah begitu banyak, tak mampu kita menghitungnya. Ketika siapa ya namanya? Mas Faras menyiapkan pengajian untuk Karina umpamanya. Kemudian sudah begitu disiapkan, yang datang hanya sedikit. Nah, ini jangan berputus asa. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih banyak daripada ujian Allah. Inna syani'a inna a'tayna kal kausar. Ketika kita sakit, ya enggak? Ketika kita sakit gigi atau sakit apa sedikit, jangan kemudian berputus asa. Kenapa? Karena sakit itu baru hanya sebagian nikmat Allah yang diambil, sementara nikmat Allah yang lebih banyak itu tetap ada pada diri kita. Inna a'tayna kal kausar. Apalagi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Ini lebih banyak dan lebih utama dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian ayat yang kedua adalah bahwa ketika kita beribadah, tentu saja kita harus mengikhlaskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk mengikhlaskan niat. Nah, ini berarti ayat yang kedua adalah tentang keikhlasan. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, bahwa dakwah risalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah terputus. Meskipun orang-orang kafir senantiasa mengusahakannya untuk terputus, berusaha untuk berhenti, tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak rela dengan ini. Ini pertama Al-Kautsar. Yang kedua, menginjak pada yaitu 10 hari sebelum atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan berkurban. Harus kita bedakan itu ya, antara kurban dengan kurban. Kalau kurban itu KO kurban. Itu artinya mengeluarkan harta, mengeluarkan materi, dan kadang-kadang juga mempunyai makna terpaksa. Karena ketika kita berkurban, kadang-kadang kita juga terpaksa. Artinya bahwa segala sesuatu suatu saat mungkin harus dipaksa. Itu kurban. Sementara kurban pakai kaf atau kof, pakai kof kemudian kurban. Itu berasal dari kalimat koroba yukoribu kurbanan. Ini bahasa Arab. Koroba yukoribu kurbanan itu artinya mendekat. Mendekat dan semakin dekat akhirnya menjadi dekat. Itu koroba. Lah dari kalimat koroba ini muncul di dalam bahasa Indonesia umpamanya karib. Karib itu artinya dekat. Yang pada hakikatnya sesungguhnya sohibun koribun. Sahabat dekat. Tetapi berubah menjadi bahasa Indonesia menjadi karibun. Sohibun koribun menjadi karib. Termasuk juga kerabat. Kerabat itu juga berasal dari koroba yukoribu. Itu artinya saudara dekat. Itu kurobah. Nah. Terus apalagi korib, kurob, kerabat, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan kurban itu pada hakikatnya bukan hanya khususon untuk ibadah kurban saja.
Sesungguhnya bahwa segala sesuatu itu pun harus diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di dalam pengertian ibadah itu al-ibadah ya at-taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. At-taqarrub ilallah. Biimtisalin awamirihi. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabin nawahihi. Dan menjauhi larangan-larangannya. Wal amal bima adzina bihi syari'. Dan mengerjakan amalan-amalan yang diizinkan. Jadi kurban itu takoruban itu adalah perintah dari Allah untuk senantiasa mendekat. Tidak hanya khusus untuk ibadah kurban, tetapi apapun. Sholat, puasa, haji, zakat. Pada detik ini kita pengajian, nanti kita sholat zuhur. Itu pada hakikatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Takoruban ilallah. Jadi secara bahasa, secara etimologi, yang namanya kurban itu bukan hanya menyembelih binatang. Tetapi apa saja bentuk ibadah harus diniatkan kurban, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pengertian kurban, pengertian ibadah itu juga mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengerjakan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu kalimat hebat untuk membedakan antara kurban dengan kurban. Jadi berkurbanlah untuk menjadi kurban. Keluarkanlah harta, sisihkanlah materi untuk membeli kambing, kemudian dibawa ke panitia, itu namanya berkurban. Dan apa yang kita lakukan untuk menjadi kurban? Apa yang kita lakukan ini, kita usahakan, kita jaga, fokus untuk hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya berkurban dan menjadi kurban. Kalimat yang kedua. Jangan berkorban dan menjadi korban. Dua-duanya korban itu ya. Jangan berkorban dan menjadi korban. Artinya ketika kita mengeluarkan harta, ketika kita menyisihkan materi untuk beli kambing, beli binatang ternak, jangan semua pengorbanan kita ini menjadi korban. Artinya kita tidak ikhlas dalam melaksanakannya. Itu berarti kita sedang menjadi korban perasaan. Perasaan apa? Perasaan tidak ikhlas. Jadi kalimat dua itu jangan berkorban dan menjadi korban. Sudah berkorban, sudah beli kambing, membawa kambing ke panitia, tapi apa yang kita lakukan tidak ikhlas. Berarti kita pun sama dengan kambingnya, yaitu sedang akan dijadikan kurban. Hanya saja kalau kambing dijadikan kurban itu tubuhnya atau dagingnya, kulitnya. Tapi kalau kita yang dijadikan kurban adalah perasaan kita. Maka ini jangan sampai nggih, berkurban dan menjadi kurban. Contoh kata yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita mungkin sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tempat di rumah, harusnya bersih-bersih rumah bersama istri ya enggak? Atau liburan. Itu semuanya kenikmatan-kenikmatan di rumah kita korbankan. Lah, pengorbanan kita harus menjadi kurban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita sedang menjadikan kurban semuanya ini. Media pendekatan diri kita kepada Allah.
Kalau kita ikhlas, insya Allah akan menjadi kurban. Tapi apa contoh orang yang menjadi korban juga? Sudah datang, sudah pengajian, tapi tidak ikhlas. Itu berarti kita sedang menjadi korban. Jadi harus berhati-hati. Seseorang ketika korban, umpamanya ya, kalau korbannya kecil, cilik mendik, yang disuruh nuntun putranya. Dek, tuntun ke panitia atau ke lapangan. Adiknya bertanya, Pak, ini adik sing kan nuntun. Iya, kalau kambingnya kecil yang nuntun anak kecil. Lah begitu kambingnya besar, etawa, tinggi, besar, putih, moblong-moblong, harga 5 juta mang, atau 6 juta. Itu kan sudah besar. Nah, sing nuntun bapaknya. Berangkat pagi hari, pakai kopiah putih, peci putih, koko putih, kalau perlu juga sandal putih ya. Enggak? Kambing yang dituntun itu juga putih. Kemudian apa? Berangkat pagi hari, mengharap ada orang yang bertanya, Pak Haji, kambingnya bagus sekali, berapa harganya? Ternyata tidak ada seorang pun yang bertanya. Berarti kita sedang menjadi kurban. Kurban apa? Kurban perasaan. Maka hati-hati. Ada contoh lain ketika seseorang berkurban itu juga menjadi kurban. Biasanya kelompok sapi 7 orang ketika sapi itu ditambatkan di penambatan, maka kemudian saling membanding-bandingkan. Maka ketika memasuki lapangan untuk melihat sapi itu sebetulnya sambil bernyanyi ya. Ojo dibanding-banding ke, ojo disaing-saing ke ya enggak? Supaya apa? Supaya tetap ikhlas. Kadang-kadang ketika kita melihat sapi punya kelompok kita, Masya Allah, senang sekali, bangga, membangga-banggakan, wah, sapi kita jangan super sekali, Masya Allah. Murah, super, gemuk, tinggi, besar. Ini siapa ini yang beli ini? Hebat sekali. Itu berarti sedang menjadi korban. Dan mengatakan bahwa lah sapi punya kelompok yang lain kecil, cerigis, mahal lagi ya enggak? Lah ini berarti kita sedang menjadi korban. Allah mengingatkan kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti orang lain. Kalau menyebut itu artinya wah sapi kita lemu, sapi kita hebat, sapi kita murah, dengan kebanggaan. Dan kalau menyakiti, sapi kelompok lain jelek, sapi kelompok lain tidak bagus, kemahalan belinya, ya ini namanya menyakiti. Maka jamaah rahimakumullah itu tentang korban dan kurban. Kemudian selanjutnya apa amalan yang bisa kita laksanakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah? Beberapa ulama memang menyamakan keutamaan, keistimewaan, fadilah dari bulan Dzulhijjah dengan bulan Ramadan. Jadi menyamakan, mensetarakan, meskipun tidak sama tapi mensetarakan. Lah, ketika menyamakan amaliyah bulan Dzulhijjah dengan bulan Ramadan berarti maka amaliyah-amaliyahnya pun ya sama dengan amaliyah bulan Ramadan. Hanya saja bulan Ramadan itu wajib, bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tidaklah wajib. Apa yang bisa dilaksanakan? Yang pertama adalah puasa. Jadi puasa ini merupakan satu hal yang sangat istimewa dan bisa puasa itu dilaksanakan mulai tanggal 1. Artinya beberapa ulama kemudian membolehkan. Kenapa membolehkan? Karena hadis Rasulullahnya itu menyampaikan bahwa amal solih yang sangat-sangat Allah cintai pada bulan Dzulhijjah. Nah kemudian para ulama ini ingin mengambil bahwa
puasa itu adalah salah satu amal solih. Maka kemudian mereka memperbanyak amal solih dengan melaksanakan puasa. Nah, puasa yang dilaksanakan bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 kok ragu? Ragu dalam arti bahwa Rasulullah tidak mengerjakan, mana dalilnya, mana contohnya, ya sudah tidak usah puasa tanggal atau 9 hari. Cukup puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Kalau seandainya puasa Daud itu juga masih berat, maka bisa juga diturunkan lagi, yaitu puasa Senin dan Kamis. Daud berat, ya sudah Senin dan Kamis. Ketika Senin dan Kamis itu juga berat, maka ini yang terakhir ini. Cukup puasa tanggal 9. Su'ila an saumi Arafah yukaffiru sanah al-madiyah wal bagiyah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, maka jawabannya adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Betapa hebatnya puasa Arafah. Gitu nggih. Yukaffiru sanah al-madiyah wal bagiyah. Wa su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Sementara puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu. Ini monggo nanti kita perbanyak puasa, atau amaliyah yang pertama yang bisa kita laksanakan adalah puasa. Yang kedua yaitu takbir, memperbanyak takbir. Annahu kana yukabbiru ba'da sholatil fajri yauma Arafah ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyriq. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Adha itu sudah mulai takbir pada setelah sholat subuh hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Ila sholatil asri sampai sholat asar hari yang terakhir hari tasyrik. Ini sholat Idul Adha bertakbirnya beda. Kemudian yang ketiga amaliyah yang bisa kita laksanakan yaitu sholat malam atau sholat lail. Karena tadi kita analogikan dengan bulan Ramadan ya. Setelah sholat malam yang paling utama lagi adalah bersedekah atau berkurban. Dan sedekah yang paling utama ketika bulan Dzulhijjah adalah dengan cara menyembelih binatang kurban. Ini ada 4 amalan ketika bulan Dzulhijjah. Yang pertama puasa, yang kedua sholat malam, yang ketiga bersedekah, yang keempat memperbanyak membaca Al-Quran. Ada pertanyaan? Oh belum, belum ada ya. Nah, ini 5 menit lagi ini. Nanti setelah ini saya ada acara lagi nih. Ini mbaknya dari mana mbak? Oh Kertek. Kerteknya mana? Lumbanan. Oh dari Kertek naik ya. Yang terkenal dengan penjual besinya itu ya. Oh toko besi ya. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Kertek. Semoga diberi pahala yang banyak. Ini pahalanya paling banyak mbaknya ini. Karena paling jauh. Iya. Nanti kalau ingin tahu pahalanya dihitung. Langkah kakinya berapa langkah. Nah, tapi pakai sepeda motor ya. Ya sudah dihitung
berapa putaran roda itu. Roda belakang dan roda depan. Nah, yang terakhir dari apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu berbeda. Jadi kalau sholat Idul Adha itu lebih siang, sementara sholat Idul Fitri lebih gasik. La yaqdu yaumal fitri hatta yakul wa la yakul yaumal adha hatta yarji. Rasulullah tidak pergi ke sholat Idul Fitri sebelum dahar dan tidak sholat Idul Adha dan tidak makan ketika sholat Idul Adha sampai setelah sholat. Artinya sikap kita, perbuatan, perlakuan kita ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Kalau Idul Fitri sarapan dulu. Kenapa? Karena Fitri ini kadang-kadang dimaknai dengan kembali suci. Idul Fitri, kembali suci. Tetapi ada makna yang lain juga, yaitu Idul Fitri, kembali makan. Nah, Fitri, kembali makan. Maka kan ada iftar. Iftar itu buka. Futur itu buka. Nah, Fitri ini fa tok ro ya enggak, hurufnya. Itu mirip. Sehingga maknanya juga kembali makan. Sehingga ketika Idul Fitri itu sebaiknya adalah sarapan terlebih dahulu. Sementara Idul Adha tidak. Idul Adha itu hari penyembelihan, bukan hari makan. Hari penyembelihan. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu kita diminta untuk berempati merasakan penderitaan orang-orang miskin. Yaitu dengan cara berpuasa 1 bulan. Sementara Idul Adha, kita mengajak orang-orang yang kurang beruntung untuk merasakan nikmatnya jadi orang kaya. Makan daging. Yaumul Malhamah, hari pesta daging. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi antara Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda. Mungkin apa yang kami sampaikan sementara itu yang pertama tentang tafsir dari surat Al-Kautsar ya. Di mana surat Al-Kautsar ini penuh dengan pengorbanan. Artinya bahwa kita berkorban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan juga ketika kita berkorban kita harus benar-benar ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas. Karena ketika kita tidak ikhlas melaksanakannya, maka sungguh itu akan menjadi satu hal yang sia-sia. Dan yang terakhir, mari kita perbanyak amaliyah atau amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Karena ketahuilah bahwa amal solih di awal bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan gugur di medan perang. Gugur di medan perang, tidak ada balasan dari Allah kecuali surga tanpa hitungan. Betapa mulia, betapa hebatnya, maka jangan sampai terlewatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.